Cek, 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 cek. Cek, cek, tes 1 2 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bita'dibil aulad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa ashabihi alladzina taba'u sabilar rasyad, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Bonus demografi adalah sebuah kondisi di mana suatu negara memiliki penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan usia non-produktifnya. Dan pemerintah memprediksi Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 sampai tahun 2040. Dan populasi penduduk usia produktif mencapai 64% dari 297 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, kemajuan pembangunan bangsa saat ini sangatlah bergantung pada penduduk usia produktif, yakni generasi muda. Bung Karno dalam salah satu pidatonya menegaskan, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan wajah dunia." Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita bahwa pemuda merupakan pilar bangsa, calon penguasa yang sikapnya seharusnya bersahaja dan mampu membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Namun sayang, hadirin, mari kita lihat kondisi negara kita. Nyatanya tidak sedikit generasi muda yang menjadi pengangguran. Kalau pagi cuma minta sarapan, mulai siang kerjanya hanya tidur-tiduran. Malamnya asik mabuk-mabukan. Dikata dunia ini isinya hanya hiburan, narkoba dijadikan santapan, seks bebas menjadi kebiasaan. Pada akhirnya hidupnya berantakan, berharap masuk surga paling duluan. Ternyata murka Allah lah yang didapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimanakah solusi untuk mengatasi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Peran Keluarga dalam Membentuk Pemuda Penerus Bangsa, dengan landasan Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan penjaganya malaikat-malaikat yang keras, kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Hadirin yang berbahagia, menurut Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim jilid 4 halaman 408 menjelaskan, "Addibuhum wa'allimuhum", didiklah mereka dan ajarilah mereka. Alhasil, ayat ini merupakan instruksi langsung dari Allah kepada kita untuk senantiasa mendidik dan membina mereka agar mereka menjadi generasi yang kuat, Generasi yang hebat, Generasi yang bermartabat, bahkan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sepakat? Timbul pertanyaan hadirin, bagaimanakah menjaga keluarga kita dari sengatan api neraka? Dr. Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani juz 21 halaman 101 menjelaskan bahwa ketika ayat ini turun, Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Naqi anfusana wa kaifa bi ahlina?" Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami masing-masing. Lalu bagaimanakah menjaga ahli-ahli kami? Kemudian baginda Rasulullah menjawab, "Tanhaunahum amma nahakumullah wa ta'murunahum bima amarallah." kamu larang mereka terhadap hal-hal yang dilarang Allah kepadamu, dan perintahkan mereka terhadap hal-hal yang diperintahkan Allah kepadamu. Oleh karena itu, wahai para orang tua, ingatlah, anak adalah amanah Allah yang harus dididik, dibina, dan dijaga.
Wahai anak-anak generasi muda, ingatlah, Maju atau mundurnya nasib hidup bangsa adalah tanggung jawab kita. untuk itu mari kita berikan pembinaan dan kita bekali generasi muda kita dengan ilmu pengetahuan. Kemudian kita tanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar mereka mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 29 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu yattaqullah tattaqullaha yaj'al lakum furqana yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Sadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikanmu furqan dan kami akan menjauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juz 9 halaman 369 menjelaskan bahwa lafaz furqona maksudnya ialah cahaya murni agar manusia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan yang berguna bagi kehidupannya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menghimbau kepada rekan generasi muda, mari kita perkaya diri dengan ilmu pengetahuan, kita isi jiwa dengan takwa dan keimanan, dan kita hiasi diri kita dengan akhlak yang indah laksana berlian. Sebab jika demikian akan muncul pribadi salih-salihah, Keluarga yang sakinah, Masyarakat yang marhamah, dan balda yang thayyibah. Insya Allah Indonesia berkah. Dengan demikian hadirin, syarahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa peran keluarga dalam membentuk pemuda penerus bangsa dapat dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, memberikan bekal ilmu pengetahuan. yang kedua, menanamkan keimanan dan ketakwaan, dan yang ketiga, Membiasakan akhlak mulia dalam kehidupan. Marilah kita tingkatkan sumber daya pemuda Di negara kita Indonesia tercinta, marilah berjuang agar Indonesia jaya dan sejahtera. Marilah kita tingkatkan sumber daya pemuda di negara kita Indonesia tercinta. Marilah berjuang agar Indonesia
jaya dan sejahtera. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.